Welcome to Segi Pandang Late night. Oke, buat kaula muda atau teman-teman mungkin bingung kenapa Segi Pandang ada versi late night ya Pan. Yoi, lightingnya ada beda, ini ada beda. Vibe-nya udah beda. Dan mungkin setelan kita juga beda ya. Lebih santai gitu. Yoi. Jadi tuh acara Segi Pandang late night ini lebih dikhususkan buat kita ngobrol berdua aja Pan ya. Iya. Dan ini juga ngobrolnya lebih ke based on experience, lebih pengalaman kita berdua tanpa narasumber lah Pan ya. Iya. Dalam beberapa episode beberapa kali ini ya muncul ya Iya. episode khusus late night. Episode dimana ya kita sebenarnya non tema, ya kita ngobrol-ngobrol aja lah istilahnya gitu kan. Jadi kita mulai dengan late night. Perdana ini ngebahas pandemi. Tapi kita ngambil angle sisi positifnya atau yang bisa kita ambil gitu. Oke. Karena kan kalau kita bahas pandemi ini nggak ada ujungnya Pan ya. Aduh, vibe-nya udah gak enak banget. Dan kalau kita ngomong pandemi yang buruk-buruk aja yang ada kita jadi sakit, jadi ngedown, jadi badan nggak enak segala macam. Makanya kita bahas yang kita bisa ambil sisi positifnya pandemi ini. Kalau dari lo nih Pan, sebagai Rizky Radivan, Iya dong, gue disuruh Divan. mungkin oke, sebelum kita mulai mungkin kalian perlu tahu kita syuting sekarang pukul 3 pagi. Literally late night. Yes, beneran late night. Oke, lanjut. Gini Pan, dari pandemi yang hampir 2 tahun ini, hikmah yang bisa lo ambil itu apa? Peralihan dari offline tatap muka, ngelihat orangnya langsung, jadi online, virtual. Itu lumayan mengejutkan. Mungkin kalau buat gue salah satunya aktivitas yang tadinya gue bisa offline ketemu langsung, dimana ya istilahnya apa ya, komunikasi itu lancar lah. Kayak gue sama lu ngobrol gitu kan enak nih, ya kan. Tapi kalau misalnya tiba-tiba gue harus nge-zoom sama lu ngobrol kayak gini, bakal beda vibes-nya gitu loh. Peralihan itu gue rasa salah satu hal yang bisa diambil adalah, kan ini kan karena kesehatan gitu ya, isu kesehatan ya. Iya betul. Jadi salah satunya adalah perubahan gaya hidup ya, new normal tadi. New normal itu kebiasaan baru, sesuatu yang baru dianggap normal. Yang kayak gitu tuh dianggap normal. Yang kayak gitu tuh apa sih? Simple, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker, ya serba mengutamakan kebersihan dan kesterilan gitulah. Itu salah satu sisi positif dimana yang mungkin selama ini kita abaikan gitu kan. Salah satunya. Yang kedua, mungkin udah di luar gue ya. Di luar gue, di gue sendiri kan udah pasti tuh yang tadinya berkendara segala macam semua jadi dari rumah, ya kan. Emisi gas yang gue buang dari kendaraan gue itu berkurang, dan jutaan orang lainnya di Indonesia, dunia, dan itu mengurangi emisi polusi yang cukup besar ternyata kan. Udah banyak artikel berita yang memuat itu. Artinya di satu sisi kita ngasih bumi istirahat, gitu kan. Tapi satu sisi gede perubahan yang dipaksakan, ini kan dipaksakan gitu ya. Dipaksakan ini akhirnya banyak ditemui nggak cocok gitu loh. Misalnya let's say nih, kalau contohnya anak kampus misalnya dia dari Merauke, dia ngerantau ke Jakarta, dia ngampus, gampang dong, dia tinggal ngekos, bolak-balik ngekosnya kampus kos gampang, ya kan, selesai. Baru entah kalau ada liburan pulang kampung. Tapi kalau sekarang dia harus di Merauke, kampus virtual dengan kondisi sinyal yang kita nggak tahu apakah memang benar-benar stabil. Karena kan nggak semua daerah stabil gitu loh, nggak sekuat Jawa gitu loh, ya kan. Itu salah satu yang bisa gue ambil perubahannya itu, baik sisi positif dan negatif. Menurut lo gimana tuh? Kalau dalam pandemi ini yang bisa gue ambil tuh, gue makin bisa mengenal diri sendiri gitu. Gue makin tahu siapa Faturli ini,
gue jadi tahu siapa Fatur, gue jadi tahu my weakness, my strength, gue jadi tahu sebenarnya Fatur ini siapa sih. Pandemi ini mengajarkan gue sesimpel itu. Gue jadi mengenal diri sendiri. Entah kenapa gue kayak gara-gara pandemi ini, oh ini gue gitu. Oh selama ini gue karakternya gini, selama ini gue sifatnya gini, selama ini gue bisa ini, bisa itu, nggak bisa ini gitu. Seriously, gue bukannya apa, entah kenapa. Mungkin karena kita spend waktu banyak kali ya di rumah, ngerjain apa-apa di rumah, jadi kayak entah kenapa gue nggak tahu triggernya apa, kenapa kayak gue bisa aja lebih kenal diri sendiri gitu. Gitu deh, bingung gue juga. Mungkin karena salah satunya banyak waktu kali ya di rumah, artinya yang kita tadinya gerubak-gerubuk gerak-gerak, jadi di rumah ya ada spare time gitu, buat mengenal diri sendiri gitu kali ya. Ya itu make sense sih kalau penjelasan itu, karena spend time-nya lebih banyak ya di rumah ya gitu. Jadi ya gitu deh, jadi kayak gue juga selama pandemi ini gara-gara mengenal diri sendiri, gue bisa bisa belajar salah satu skill man. Apa tuh? Dan ini nih gue kagak ada background sama sekali, gara-gara pandemi ini gue bisa, jadi tuh gue bisa cukur rambut. Otodidak gitu? Otodidak. Gimana itu? Ya berangkat dari awal-awal pandemi di Indonesia kan semua tutup ya. Kacau, semua tempat umum, mau taman, mau tempat mall, barbershop, coffee shop, segala macam tutup kan. Total gitu. Karena kan itu pandemi baru kan, global. Jadi virus belum tahu kita kekuatannya gimana, kekurangannya gimana, kan kita nggak tahu. Benar-benar dunia chaos banget. Jadi berangkat kegelisahan, apalagi cowok kan, apalagi tipikal kayak gue tuh, tipikal cowok yang nggak bisa rambut ketebelan, gerah bro, nggak nyaman ya? Nggak nyaman. Belum jadi, gatel ya? Aduh, ya kan. Jadi kayak berangkat dari kegelisahan gue, waduh, mau cukup bro, tapi kagak ada yang buka, gimana ya? Ya udah buka YouTube deh. Terdedet cara memotong rambut. Oh gini caranya. Terlihat mudah. Karena mengenal diri sendiri lebih jauh, kayak ini mudah nih, ini bisa nih, ini gue bisa nih, fix nih, gitu. Oke. Gampang kok. Ya oke lah. Learning from doing. Iya. Ya kan. Dari berangkat YouTube cari tutorial, terus ke e-commerce melihat alat cukur rambut, langsung paket datang. Oke, cukur. Tertantang nih, udah datang, masa didiemin. Langsung korban pertamanya adalah diri saya sendiri. Saya nyiapin cermin depan, belakang, kiri, kanan, cukurlah itu, ngikutin tutorial YouTube. Gimana tangannya? Intinya depan kaca, tangan kiri cermin pegang, belakang ada kaca juga. Ini alat cukur kanan, seret, dengan pede, cakep nih, seret, dengan pede, seret. Pas lagi, cakep nih, seret. Pas lagi lihat ngaca, masih kurang nih, masih tinggi ban. Oke. Keramas dulu, pas lagi keramas, seret. Pas lagi sisiran, damn it, kacau, gila gue. Pitak gimana sih pitak? Lebih bukan pita, kayak nggak rata, kayak misal ini sebelah kiri tebel, sebelah kanan tipis banget gitu. Kan semu kali, mungkin cermin kayak terbatas ya, ngelikan mata kita ya terbatas. Oke cukup nih, ternyata kurang gitu. Nah dari situ gue kayak, waduh mungkin karena motong diri sendiri kali ya, kagak ada manekinnya gitu. Langsung lah gue ke rumah Radipan, korban kedua gue. Nah gue cukur Radipan, dan gimana Pan hasilnya menurut lo? Ya, segi pandang bersama Tante Ida Karim contohnya. Nah, itu di situ tuh. Tadi Pan baru ngomong juga bahwa hasil potong rambutnya itu ada di salah satu episode Segi Pandang ya. Yang tanpa gue ya. Itu. Nah, itu hasil cukurnya. Dan Nadipan memberikan testimoni buat sekelas barber emang itu kurang gitu ya. Ya kan, tapi buat kata Nadipan buat home service, buat apa? Oke lah ya Pan ya. Ini ibaratnya nih ya. Kalau misalnya nilainya tuh bintangnya 5 gitu ya, 5 bintangnya, gue kasih 3,5. Tuh. It's not perfect, tapi jadi gitu. It's enough lah ya. Ya it's enough buat gue. Dan gue juga sampai sekarang masih tertantang kayak belajar skill baru nyukur gitu. Dan tadi Pan nih udah gue kontrak ibaratnya, kalau dia rambut tebel
Jangan kemana-mana, jangan cukur kemana-mana, cukur sama gua aja. Nanti aja gue mah. Dan gue juga orangnya cepet tebel rambutnya. Nah, asik nih. Mungkin kalau muda ada yang mau dicukur sama gue. Ya, silakan hubungi. Oke, mungkin itu sih pandai skill dari gua. Kalau dari lu ada gak sih? Apa ya, skill ya? Skill. Satu bisa nggak ya ini jadi contoh ya? Jadi kan peralihan tadi offline dari online ya, otomatis load kerjaan gue itu dari yang tadinya offline gue bisa ketemu jadi online semua. Device gue jadi loaded banget, banyak banget, terutama laptop ya kan, karena gue nggak suka PC yang terlalu buang listrik dengan laptop gitu. Ya udah, laptop banyak banget tuh kerjaan tuh proyekan gue sampai ujungnya bulan Juli gue ingat banget tuh. Bulan Juli gue habis Zoom meeting tuh, set kan, gue baru ngerjain proyekan berikutnya tuh, set kok blue screen, panik dong. Wah, kacau. Biasa tuh, gue gininya lagi nyala tuh, blue screen lagi. Blue screen 2 kali. Aduh, ini gue berkesimpulan, waduh, harddisk gue rusak. Masalahnya proyekan gue, backupan data gue semua di situ tuh. Itu semuanya di situ tuh. Gue bener ini banget. Terus satu sisi ini nggak mungkin gue nggak ini, karena modelnya virtual. Sekarang semua online. Kalau gue kantor mungkin gue bisa minjem inilah. Tapi ya nyatanya online harus dari gue sendiri. Sementara di satu sisi gue masih butuh laptop, satu sisi gue juga harus manage keuangan. Karena ya namanya pandemi, keuangan tuh beda coy. Iya. Banyak banget yang terdampak. Setuju nggak kalau misalnya gue bilang tuh banyak yang terdampak? Iya, setuju. Ya kan, satu sisi gue harus rasional manage keuangan, tapi satu sisi kebutuhan juga jalan. Jadi gue ambil jalan tengah. Ya udah, gue sama kayak Batur. Gue beli hard disk lagi. Gue belajar dari YouTube, Belajar hardware lah. Belajar hardware tuh, gue ganti sendiri gitu kan, dengan segala resikonya gitu kan. Ya udah, gue ganti sendiri, set masang Windows lagi segala macem. Ya udah, akhirnya jadi. Terus pelan-pelan gue recover lagi data yang kemarin, walaupun sempet agak-agak depres gitu. Ya depres, data hilang cuy. Iya, kerjaan semua data. Iya cuy, untungnya bisa di recover gitu. Ya akhirnya udah balik datanya, set, udah dari situ gue belajar, oh iya, hardware. Jadi daleman laptop teknologi yang tadinya gue buta banget gitu ya, asal yang gue biasanya asal make begitu rusak, aduh kenapa nih, tukang servis ya kan? Iya. Bah nih rusak, tukang servis. Sekarang gue bisa, oh iya nih kayaknya ini yang rusak nih. Salah satu sisinya itu pengen gue kembangin juga sih ke depannya. Maksudnya gue bisa memperbaiki elektronik, bisa menghemat budget gitu loh istilahnya. Satu sisi itu yang bisa gue kembangin. Terus yang kedua, banyak manage ya, soft skillnya itu manage keuangan. Manage keuangan dimana gue bisa mengatur rasio income outcome, dimana gue yang tadinya pengen ini harus nunda dulu, dan mana yang kebutuhan, mana yang keinginan tuh harus bisa dipisahin. Karena tadinya gue agak lucu nih beli, lucu nih impulsif beli, ya kan, ya biasalah penyakit itu. Tapi akhirnya ya udah, itu jadi salah satu pelajaran, dan sekarang kan udah mulai recover ya, dan harapannya memang kedepannya ya semua lebih baik, semua bisa ini, dan itu jadi pelajaran bahwa kita harus siap dengan kondisi yang nggak terduga. Iya. Nggak ada yang duga pandemi cuy. Nggak ada yang duga. Impactnya gede banget ya kan, dan itu kita harus siap jadi pelajaran gitu loh, artinya kalau lebih kayak gitu. Iya, jadi kurang lebih dari perspektif kita berdua, dari pandemi ini kita bisa belajar ini ya, diagnosa yang sesuatu problem yang kita nggak punya atau nggak ada problem yang tiba-tiba datang, jadi kita bisa nanganin sendiri ya. Iya, gara-gara pandemi ini ya. Dari yang biasanya bener tuh tadi kan, biasanya kayak problem laptop kenapa-napa nih, Kang servis bang, kenapa nih bang, gitu kan. Bahasa gampangnya tadinya manja gitu loh. Bahasa gampangnya manja gitu. Sekarang tadi bisa
bisa handle sendiri Pan ya. Dan dikit-dikit bisa ini sendiri. baby step lah, bertahap Iya. belajar gitu. Nah, itulah Pan yang bisa kita ambil ya dari pandemi. Nah, tapi selain yang bisa kita ambil pasti ada dong suatu duka yang bisa kita rasakan gitu. Oh iya, Ya kan? pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Nggak mungkin. Lebih banyak malah. Jadi gue kalau boleh cerita sedikit, jadi gue termasuk anak kemarin sore koleksi salah satu diecast. Wish. Nah, gue mau koleksi diecast itu tahun baru lah teman-teman, 2019 gitu. Mm-mm. 2019 gue ngoleksi bla bla kayak nanti lah kalau udah edik gitu kan, ngoleksi tipe ini tipe itu, ya udah nggak ada habisnya bla bla bla. Apesnya 2020 pandemi. 2020 happen. Jadi kayak uang yang biasanya ada budget buat spare buat muasin diri sendiri dengan beli barang koleksian, jadi tertahan gitu karena pandemi ya kan. Uangnya dialokasikan dengan lebih baik. Bener tadi Radifan sempat mention, jadi bisa lebih manage income outcome ya kan. Iya. Impulsif jadi berkurang, kayak buka e-commerce sedikit beli. Nah itu tuh racun banget. Masuk keranjang check out. Iya. Tapi sebelah teman-teman gue sama diri sendiri, kenapa gue punya hobi ini pas lagi pandemi. Jadi kayak pas lagi pandemi ini gue ngeliat kayak, wah nih diecast cakep banget nih. Tiba-tiba gue pikir, no tuh jangan lagi pandemi. Iya. Why the timing is so wrong? jangan. Nah itu sih Pan yang gue kayak sebel sama diri sendiri. Ada gak sih lo sebelin tiba-tiba, kenapa sih ini pandemi gitu? Ada gak? Banyak sih ya, salah satunya ya banyak proyekan yang lagi gue kerjain tiba-tiba harus ketunda luar biasa gitu loh. Tadinya ini padahal langsung bikin skenario sendiri gitu kan. Seandainya nggak ada ini kan udah ini. Iya. Seandainya nggak ada ini udah ini gitu kan. Cuman kalau duka ya pasti ada banyak. Nggak perlu diceritain, udah banyak di artikel berita gitu loh. Kalau bicara positifnya, gue berusaha ngambil hikmah ini buat apa ya? Buat ngelatih diri sendiri buat persiapan ke depannya. Soalnya gini tuh, begitu gue track back lagi ke belakangnya, setiap 10 tahun itu pasti ada aja kejadian. Krisis 98 moneter, Iya. ya kan? 10 tahun kemudian krisis global dunia 2008. 10 tahun kemudian 12 tahun kemudian agak nambah dikit pandemi. Kita nggak tahu 2030 apa. Itu sekitar 10 tahun. Dan apa yang jadi impactnya? Duit, Iya. ekonomi, ya kan? Artinya ya udahlah, ini jadi pelajaran gitu loh. Untuk sementara untungnya kita berdua masih bisa ke cover gitu ya ekonomi ya. Tapi kedepannya kan untuk kita harus independen juga tuh. Kedepannya harus bisa manage segala macem, terus persiapan gitu. Dan apa namanya, kalau misalnya bicara tentang pandemi yang sekarang PPKM lagi, PPKM sekarang bahasanya ganti lagi. Iya PPKM. PPKM Dulu kan PSBB ya. PSBB longgar, ketat lagi PPKM, sekarang udah turun lagi. Itu kalau kita ngomongin masalah apa namanya kepanikan segala macam itu nggak akan ada habisnya cuy. Kita harus apa namanya buat gebrakan, tapi tetap nggak rebel. Gebrakan tapi nggak rebel, gitu loh. Gebrakan tapi nggak rebel. Artinya kita kan sebagai sesuatu kan survive sendiri, ya kan? Nggak bisa kita toh mengharapkan menggantungkan pada orang lain, ya kan? Indiana menurut gue ya, at the end of the day yang peduli pada diri lo sendiri ya lo sendiri. Seorang yang bisa menyelamatkan lo sendiri. Dan itu lo nggak bisa berharap orang lain bantu. Nggak mau bantu lo terus lo benci mereka gitu, karena mereka juga punya kehidupan yang harus mereka tolong gitu. Kita perlu lebih bisa dewasa soal itu aja menurut gua. Itulah serba-serbi dari pandemi Pan ya. Asam manis ya. Asam manis gila banyak banget. Asam manis, pahit, itu yang kita rasakan. Nggak kita aja,
global. Yang global. Oh, Apalagi pengusaha cuy. Pengusaha lu kalau misalnya ini kan ya ada tuh dekat rumah gua tuh coffee shop baru buka tuh 2020 tuh. waduh, udah 20 lagi. Ada masih begitu itu masih ada itunya tuh, ada karangan bunganya kan dia. Selamat atas terbukanya kan dia. Pandemi happen. Dan jadi apa? Tutup. Total. Enggak, masih ada itunya, masih ada ininya. Cuman kan terlepas itu kan dia kan berarti kan menyewa ruko dengan nothing income. Iya, dan ini belum gaji pegawainya. Iya itu cuy, namanya pengusaha itu kan pasti mikir apa namanya, bukan mengesampingkan kesehatan, tapi kan juga mikir gimana caranya pegawai itu hidupnya tetap terjamin di antara apa namanya chaos gini kan ya. Ya chaos dalam arti ya kan guncang banget gitu kan ya. Itu parah banget cuy. Apa namanya pengusaha tuh benar-benar muter otak, makanya gue sekarang suka sampai nggak ngeliat apa namanya kayak apa restoran gitu kan yang tadinya mereka ngejobrok dalam gitu, orang datang mereka harus menjemput bola gitu. Ya kan, nawarin promo segala macem kan. Itu salah satu strategi yang menurut gue itulah perjuangan hidup cuy. Struggle. Ya struggle gitu kan ya, struggle hidup itu survive-nya gitu kan. Hard times create strong person gitu kan ya. Soft time creates weak person. Cuman nggak bisa juga kita ngomong zona waktu-waktu yang damai itu membuat orang-orang itu lemah, terus kita ngejudge orang itu lemah. Bukankah itu yang kita cari? Hard times itu kita lalui supaya kita bisa menikmati zaman-zaman kayak gini gitu lah, yang enak gitu Hidupannya. Wah, benar-benar nih pandemi. Semoga pandemi global ini cepat berakhir ya Pan ya. Hidup indah lagi seperti dulu kala. No masker, no terbatas di tempat umum kan dibatasi dengan 50%-nya. Di luar itu kan itu cuy, apa namanya karena vaksinasinya udah gede, jadi ya mereka udah mulai crowd lagi nonton bola, udah mulai masuk stadion lagi rame-rame. Itu udah normal, itu udah baik normal, ekonomi udah jalan lagi. Kita pasti bisa lah kayak gitulah. Bisa. Itu Ivan ya. Gue sampai kalau bahas pandemi itu kayaknya nggak cukup kan dengan satu video ini. Nggak cukup ya. Pasti banyak banget. Cuman ya itulah, jangan ambil apa ya sisi negatifnya gitu loh. Jangan ambil apa namanya ngelewat-lewatnya. Ambilnya sisi positifnya aja. Yang namanya juga late night talk. Iya. Pasti kan yang namanya cowok ya. Makin malam makin ngawur gitu. Liar kan, jam 11 bahas apa, 12 bahas apa, jam 1 bahas apa kan. Jam 3 lagi puncak-puncaknya nih bahas nih, ya kan. Betul banget. Nah, buat teman-teman semoga yang terdampak buruknya hilang ya Pan ya. Iya. Terdampak buruknya jauh-jauh deh. Pergi. Semoga pandemi ini menghasilkan kita suatu produk atau suatu individu yang lebih baik ya Pan ya dari sebelumnya. Oke. Waktu terbatas dan langit sudah menuju terang teman-teman. Maka dengan berat hati kita selesaikan acara Segi Pandang Naik kali ini. Kalau jam segini enaknya ngomongnya apa Pan? Good night, good morning apa? Good morning night. Apa ya? Ini kan mau pagi ya? Mau subuh sih. Mau subuh ya? Mau subuh ya? Iya. Apa kira-kira yang bisa memotivasi untuk memulai hari? Good morning night kan ya. Good morning night. Ya kan? Morning night. Apa ya? Sambut hari baru lah, sambut hari baru. Ya, sambut hari baru aja ya. Oke. Teman-teman terima kasih ya sudah menonton. Mungkin teman-teman bisa cerita di kolom komentar Lepan ya. Iya. Apa hikmah yang bisa diambil, kita sharing di kolom komentar bersama host Segi Pandang favorit kalian Fatur Alarkon dan Radipan. Oke. Cheers. Selamat menjalani hari baru. Bye. Bungkus lah. Bungkus.